Halo sahabat, kembali lagi di podcast Ewa Menyapa. Pada episode ini, saya Dini akan menemani sahabat. Nah, sahabat mungkin masih asing dengan kata hemoroid. Apa sih hemoroid? Nah, biasanya sahabat lebih familiar dengan kata ambeien atau wasir. Nah, kalau kita menyebut ambeien atau wasir, pasti ada beberapa sahabat yang merasakan hal yang sama. Pada episode kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang dokter spesialis bedah yang berpraktek di Rumkital Marinir Ewa Pangalila. Selamat datang, dokter. Selamat bertemu para sahabat Ewa. Perkenalkan, saya Dr. David Ferdinandus, spesialis bedah umum yang bertugas di Rumkital Marinir Ewa Pangalila, Surabaya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Senang sekali dapat membagi sedikit info kesehatan untuk para sahabat Ewa. Terima kasih nih dok, sudah berkenan untuk menyapa sahabat di podcast kami. Nah dokter, pembahasan kali ini nih mengenai wasir atau hemoroid ya dok ya, atau dalam bahasa medisnya kita kenal dengan hemoroid ya dok ya. Nah, mungkin saya nih dok, terutamanya sebagai perempuan ya dok, banyak nih ada beberapa teman saya yang setelah melahirkan nih dok, itu mengalami atau terdiagnosa wasir tadi dok. Apakah ini berpengaruh dok kepada perempuan yang setelah melahirkan nih dok? Dan mungkin dok bisa dijelaskan apa itu hemoroid atau wasir tadi dok? Ya baik, hemoroid atau yang kita biasa kenal dengan istilah wasir atau ambeien itu adalah suatu kelainan di dalam anus ya. Jadi di anus itu ada suatu struktur namanya analkasien atau bantalan vaskuler. Nah, analkasien atau bantalan vaskuler ini mengalami suatu kerusakan atau jadi pembesaran dari struktur pembuluh darah dan struktur penyanggahnya itu, sehingga terjadi suatu benjolan. Nah, benjolan ini yang sering atau kita kenal sebagai sebutan hemoroid atau wasir atau ambeien. Jadi kalau misalkan perempuan setelah melahirkan ini apakah umum dok? Atau ada penyebab lain mungkin dok yang menyebabkan terjadinya ambeien atau hemoroid itu tadi dok? Ya, jadi penyebab ambeien ini adalah utamanya adalah kerusakan di analkasien tadi ya, atau penyangga vaskuler tadi, bantalan vaskuler. Nah, apa yang menyebabkan terjadi kerusakan? Itu ada 3 hal yang kita bahas ya. Ada suatu penekanan, ada satu tekanan yang tinggi. Tekanan itu di dalam rongga perut dan tekanan di bawah di sekitaran anus. Kemudian ada suatu gangguan dari pembuluh darah. Gangguan pembuluh darah dipengaruhi oleh macam-macam faktor, pengaruh penyakit-penyakit lain atau pengaruh tekanan juga, pengaruh kerusakan vaskuler. Dan kemudian ada gangguan kelemahan dari struktur penyangga tadi, struktur penyangga. Kemudian yang terakhir yang tersering adalah akibat gaya hidup yang salah. Ya, jadi gangguan tekanan tadi itu, gangguan tekanan yang meningkat tadi, membesar itu bisa mempengaruhi terjadinya timbulnya hemoroid tadi, timbulnya hemoroid atau ambeien tadi. Utamanya tadi kaitannya dengan ibu habis melahirkan atau ibu yang hamil, mulai dari ibu yang hamil. Mulai ibu hamil. Ya, mulai ibu hamil sampai nanti melahirkan. Proses melahirkan ada yang melahirkan spontan, karena spontan. Itu di situ ada suatu tindakan harus mengejan. Nah, padahal ini suatu tindakan mengejan ini tuh yang bisa menimbulkan terjadinya hemoroid tadi. Ya, jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya, betul. Dari dalam tubuh kita dari dalam tubuh kita. Ya, jadi tadi kaitannya sama ibu melahirkan dan ibu hamil ya, karena waktu hamil ada
ada kehamilan, ada tekanan yang naik di dalam rongga perut, ya. Terus kemudian waktu proses persalinan spontan, persalinan normal, ada proses yang harus mengejan untuk melahirkan bayinya. Nah, dua hal ini itu mudah sekali atau menjadi faktor yang gampang sekali menimbulkan terjadinya hemoroid atau ambeien tadi. Itu utamanya pada wanita. Tapi tekanan-tekanan yang besar di dalam rongga abdomen itu tidak melulu oleh kehamilan. Jadi ada faktor-faktor lain, misalnya obesitas, kegemukan, obesitas, overweight. Nah, itu juga menyebabkan penekanan selain kehamilan. Kemudian tekanan-tekanan di daerah bawah selain mengejan itu termasuk gaya hidup yang salah. Gaya hidup yang salah, kemudian tekanan-tekanan di bawah di dekat sekitar anus itu termasuk ada proses gaya hidup. Misalnya kita waktu BAB kita duduk lama-lama di waktu saat BAB, padahal sudah selesai tapi kita masih duduk lama atau menunggu karena proses keluarnya fesesnya itu lambat, terganggu. Nah, itu juga kita jadi duduknya lebih lama, kemudian kita menahan saat kita sudah kepingin BAB tapi kita tidak bisa karena kita harus menahan, menunda. Itu juga termasuk faktor-faktor lain. Jadi tidak melulu oleh karena kehamilan dan kehamilan dan persalinan, ya. Jadi banyak faktor lain. Lebih kompleksnya lagi, lebih seringnya karena faktor kebiasaan ya. Jadi kita ya, Dok, ya. Ada gaya hidup yang salah dan harus diperbaiki. Apakah ambeien atau wasil tadi itu dipengaruhi juga oleh kayak makanan? Apakah hanya dengan gaya hidup tadi? Iya. Jadi makanan itu kaitannya adalah proses keluarnya feses atau pembentukan feses tadi. Pembentukan fesesnya jadi keras, jadi sulit keluar, jadi tidak lancar, jadi keras. Kemudian itu juga mengganggu proses pengeluaran feses saat BAB, memperlama proses orang untuk mengeluar ke WC, ya. Terus itu juga mengganggu vaskuler tadi, mengganggu pembuluh darah di bawah sehingga gampang pecah, gampang membesar, terjadi ambeien itu tadi. Oh iya, Dok. Iya. Jadi faktor yang paling besar adalah karena lingkungan, ya, Dok, ya, karena kebiasaan kita sehari-hari. Ada gaya hidup salah yang perlu satunya dirubah. tadi adalah jangan menunda buang air besar, sahabat. Terus yang kedua tadi jangan nih kelamaan di kamar mandi tuh. Ngapain di kamar mandi lama-lama, ya, Dok, ya? Kalau sakit perut, sakit perut ya udah langsung keluarin, kita langsung keluar, ya, Dok, ya, daripada masa mau tidur di kamar mandi. Iya, betul. Jangan balas chatting, ya. Itu tadi. Lah, apakah ini, Dok, gender itu juga mempengaruhi, Dok? Nah, itu kaitannya tadi, gender tadi kaitannya sama wanita. Jadi wanita ada kehamilan, ada proses persalinan, itu menyebabkan wanita menjadi risiko tinggi dibandingkan pria karena ada proses kehamilan. Tetapi kalau dalam hal obesitas ya sama, wanita pria sama bisa untuk obesitas. Kemudian gaya hidup sama, wanita pria bebas, sama saja mudah terjadi. Tapi dengan kehamilan dan proses persalinan itu menyebabkan wanita menjadi risikonya lebih tinggi dibandingkan pria. Dan usia juga mempengaruhi apa enggak, Dok? Usia itu usia produktif, kemudian usia tua. Usia produktif dan usia tua. Usia produktif karena kita itu tadi gaya hidup, kemudian aktivitas berat, kemudian wanita produktif, usia produktif untuk hamil, untuk persalinan. Untuk usia makin tua itu ada sedikit pengaruhnya pada faktor di analkasien tadi, faktor struktur penyangga. Jadi struktur penyangga di sekitaran anus itu kan ada jaringan-jaringan lemak, jaringan ikat. Nah, itu untuk makin tua dia makin lemah struktur penyangganya, bisa juga menimbulkan hemoroid walaupun kecil sekali frekuensinya.
Nah, yang perlu kita ketahui nih dok, agar Ya. kita lebih waspada, itu gejala dari hemoroid itu apa dok? Ya. Kan biasanya kalau yang saya tahu tuh ada level-levelnya ya dok. Ya, Itu betul. gejalanya itu yang, wah ini kayaknya kita harus periksa nih gitu. Ya, jadi Gimana, Dok? hemoroid itu ada kita bagi dari dua, kita lihat dari dua segi ya, dari segi letaknya hemoroid ya, kemudian dari segi gradasi atau stadiumnya, grade-nya hemoroid. Jadi kalau letaknya hemoroid itu ada istilahnya hemoroid interna. Hemoroid interna itu letaknya di dalam anus. Karena di dalam dia bisa keluar. Ya nanti dengan grade yang lebih tinggi dia dari dalam keluar dan bisa masuk lagi. Kemudian yang kedua ada hemoroid eksterna. Hemoroid eksterna itu dia di luar terus. Jadi di luar anus. Dia di luar anus, dia ada di luar. Nah, ini tidak bisa masuk ke dalam. Tapi dia tetap di luar. Terus kemudian ada yang golongan mix, campuran. Di dalam ada, di luar juga ada. Yang dalam bisa keluar masuk, yang luar tetap di luar. Berarti ada kejadian dua-duanya. Bisa mix itu. Jadi kalau sudah grade-nya tinggi, grade-nya tinggi biasanya malah mix itu dari dalam dan dari luar. Kemudian yang berikutnya menurut gradasinya. Jadi grade-nya kita sering dengar itu hemoroid ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 sampai grade 4. Nah, grade 1 itu ada pembesaran vaskuler ya, pembesaran pembuluh darah sama pembesaran jaringan, tetapi dia tidak sampai menimbulkan benjolan yang besar. Jadi sudah mulai membesar tapi tidak sampai ada benjolan. Grade 1. Jadi adanya di dalam dan tidak terasa benjolan biasanya. Nah, grade 2 itu pembesaran lebih besar sehingga terasa ada benjolan dan benjolannya itu bisa keluar. Benjolan bisa keluar dan bisa otomatis masuk sendiri. Oh, itu jadi pada bisa saat apa dok? pada saat buang air besar. Oh, gitu. Jadi gejalanya pada saat kita taunya pada buang saat air besar. itu Saat tadi. buang air besar udah grade 2 ada benjolan bisa keluar tapi spontan masuk lagi. Setelah BAB, setelah proses BAB selesai, spontan dia masuk lagi. Yang grade 3, waktu saat BAB ada benjolan, dia bisa keluar dan kita harus spontan atau harus memasukkan lagi, memasukkan sendiri. Kalau yang grade 2 tadi masuk sendiri. Kalau grade 3 harus dibantu tangan atau apa waktu saat kita membersihkan itu kita harus bantu masukkan. Itu grade 3. Kalau grade 4 dia sudah terlalu besar, dia di luar terus. Susah untuk memasukkannya lagi. Itu grade 4. Nah, itu dari gradasi ini itu yang biasa pasien-pasien itu mengalami keluhan kan, oh iya ini dok ini saya kelihatannya ambeien tapi kok tidak ada benjolannya dok. Nah itu grade 1 karena tadi benjolannya ada di dalam, dia nggak bisa tidak keluar. Itu tadi yang di interna tadi ya, Dok? Iya, dari interna di dalam tapi dia nggak keluar. Itu rasanya cuma ada terasa terganggu aja karena rasanya ada benjolan di dalam. Kalau misalkan tapi nggak buang keluar air ya. besarnya sampai berdarah itu, itu cirinya juga nggak? Itu juga salah satu ciri yang khas ya. Berak darah merah segar. Karena apa? Pembuluh darah yang rusak atau yang pecah itu ada di bawah sekali, di dekat anus, di anus sekali. Jadi berak darahnya khas merah segar. Kalau dia sudah lebih gelap atau kehitaman itu bukan ambeien biasanya. Itu perlu diperiksa lebih lanjut. Tapi kalau merah segar ya agak sedikit lega ya, itu bukan ya, kelainan yang berat tapi ya sudah ada kelainan, ada hemoroid tapi ya mungkin kelainan kayak kanker atau apa perdarahan di saluran pencernaan yang atas tidak ada lah, mudah-mudahan tidak ada. Nah, ada berak darah merah segar. Kenapa terjadi? Itu karena tadi ada benjolan sudah besar, feses tadi itu keras, fesesnya keras, kemudian dia akan merusak tuh lapisan dinding pembuluh darah yang melebar tadi. Jadi dirusak, pecah langsung menetes. Jadi waktu saat buang air besar bisa lihat itu, mungkin kalau melihat ke bawah, wah kok merah semua itu di tempat WC-nya. Nah itu merahnya merah segar, khas
keras itu kemungkinan terbesar adalah kelainannya adalah ambeien. Berarti kalau misalkan dengan kita mengalami itu, kita segera periksakan diri ya dok? Iya benar. Dan untuk penanganannya nih, dok, saat kita mengalami wasir ya dok ya, atau ambeien tadi, itu bagaimana dok saat kita mengalami gejala tadi? Mungkin per level-levelnya beda penanganan gitu ya? Iya benar. Jadi seperti tadi grade 1 itu kan cuman ada pembesaran tapi tidak ada benjolan yang keluar masuk. Biasanya pasien itu cuman mengeluh kok ada seperti gatal-gatal di sekitaran anus, kemudian seperti keluar lendir-lendir sekitar. Karena itu apa? Di dalam sudah ada kerusakan pembuluh darah, tapi masih minimal, tidak ada benjolan, tapi dia sudah mulai membesar. Membesar ini itu merangsang, ada gatal, ada rasa seperti kurang nyaman gitu, terus kemudian ada bisa sampai keluar cairan-cairan, lendir-lendir kecil sedikit. Nah, kalau sudah grade 2 sudah mulai terasa, dok ini kok ada benjolan keluar dan masuk. Nah, itu artinya benjolan sudah makin besar. Itu sudah grade 2. Grade 3 di luar terus, dia bisa keluar dan harus dimasukkan ya. Dan grade 4 di luar terus. Nah, kalau sudah ada benjolan itu harus sudah ditangani dengan tindakan bedah. Tapi yang grade 1 bisa ditangani dengan obat-obatan. Ada ointment misalnya untuk rasa gatal atau mengurangi keluarnya lendir atau rasa kurang nyaman, itu bisa pakai ointment atau salep. Untuk pemeriksaannya sendiri itu? Pemeriksaan,nya, oke, baik. Pemeriksaan,nya kita biar tahu misalkan, oh ini saya nih keluhan ini kayaknya ada keluhan nih dok, tapi saya nggak tahu nih ini grade berapa. Oh iya baik, gitu. Iya. Untuk mengetahui gradasinya atau grade-nya dan memastikan bahwa ini adalah ambeien hemoroid atau bukan, iya, itu para sahabat Ewa harus mengunjungi atau berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah. Ya, dokter spesialis bedah. Jadi nanti kita setelah konsultasi akan dilakukan pemeriksaan mungkin pemeriksaan inspeksi, dilihat apa benjolannya letaknya di mana, di dalam atau di luar. Kemudian gradasinya, ini sudah mulai grade 1 atau sudah 2 atau malah 3 atau 4, itu nanti ada pemeriksaan khusus, pemeriksaan anuskopi namanya. Pemeriksaan anuskopi itu semua bisa dilakukan di poli bedah. Di poli bedah. Jadi untuk memastikan, jadi ini benar-benar hemoroid atau ada penyakit lain. Atau kalaupun sudah terdeteksi ini hemoroid atau ambeien, grade-nya berapa? Grade 1, apakah 2 atau 3? Kalau 4 kelihatan langsung dari luar ini. Kalau masih grade 1, 2 ini dok, kan tadi pengobatannya masih awal ya dok? Iya benar. Itu apakah istilahnya bisa bertahan di grade itu saja selama berapa lama dok? Atau ada kemungkinan untuk naik grade tadi dok? Nah ini dia pertanyaan yang baik sekali. Bagaimana bisa naik enggak? Biasanya kalau itu faktor-faktor pencetus tadi itu tetap ada dan gaya hidup tidak dirubah, kemungkinan terbesar adalah naik grade atau naik kelas. Kalau saya itu istilahnya tiap kali ibu hamil hamil berikutnya ibu naik kelas. naik kelas. Karena pasti naik dari grade 1 naik grade 2 naik grade 3, tiap hamil naik grade. Apabila tambah tadi anak tambah grade ya. Ya, apabila tadi kehamilan dan persalinan tidak mungkin disingkirkan, tetapi gaya hidup dan gaya hidup utamanya itu bisa dimodifikasi untuk baik sehingga tidak terjadi hemoroid, Jadi bukannya waduh nggak hemoroid, nggak hamil dok, nggak boleh, silakan. Cuman gaya hidup, makanan, terus cara BAB semua itu harus diperbaiki itu. Dan dok sebagai dokter, sebagai spesialis bedah nih dok, tadi kan pada kemungkinan level 3 ya dok ya, untuk mengalami istilahnya kita harus melakukan tindakan pembedahan tadi ya dok. Iya betul. Tindakan pembedahan itu pasti ada prosedurnya kita untuk mengetahui bahwa oh itu bedanya interna sama eksterna untuk pembedahan itu gimana itu dok? Iya, jadi tadi waktu para sahabat Ewa ada keluhan, sudah kita mendatangi ke poli bedah.
saya diagnosa, saya periksa, dan saya tentukan ini adalah ambeien ya, hemoroid yang interna atau yang eksterna, yang luar atau yang dalam atau gabungan. Kemudian dengan pemeriksaan tadi bisa menentukan, oh ini grade-nya udah grade 2, grade 3, grade 4 ya, atau grade 1 itu dapat ditentukan. Nah, untuk grade 1 penanganannya tadi karena nggak ada benjolan, nggak terlalu besar, hanya ada gangguan rasa nggak enak atau keluar cairan, itu bisa ditangani dengan obat-obatan, pakai salep, iya, pakai salep, pakai obat yang dimasukkan di anus suppositoria, itu bisa hentikan di grade 1. Mudah-mudahan dengan perubahan gaya hidup yang baik, dia tetap di grade 1 atau malah sembuh. Iya. Oh, jadi bisa sembuh nih, Dok? Bisa hilang. Oh, bisa ya. hilang. Kemudian grade 2 sudah grade 2. Nah, grade 2 itu kita sudah ada benjolan kan, sudah ada benjolan. Nah, itu sudah mulai ada tindakan. Tindakannya ini agak lebih minimal invasif ya, minimal invasif. Jadi kita pakai teknik-teknik khusus. Ada namanya mukopeksi, ada namanya ligasi arteri. Itu ada tindakan-tindakan khusus. Atau tetap pakai medikamentosa seperti tadi dan perubahan gaya hidup. Mudah-mudahan dia tidak berkembang, ya. Dirubah total nih. Iya, dirubah total. Mudah-mudahan turun ke grade 1 sampai hilang, ya. Atau di grade 1 dan tidak. Apabila dengan medikamentosa, dengan obat-obatan tadi tidak berhasil, baru harus dilakukan tindakan operasi. Utamanya di grade 3 dan grade 4 itu harus dilakukan tindakan operasi. Nah, tindakan operasi itu ada beberapa teknik, ya, beberapa teknik. Nah, teknik-teknik itu mungkin sahabat Ewa pernah dengar, waduh, operasi hemoroid ambeien itu sakit sekali, Dok. Iya. Gitu. Ya. Kayaknya saya juga pernah dengar itu. Nah, itu katanya dia. nih, sahabat-sahabat yang sudah melaksanakan itu merupakan salah satu operasi yang penyembuhannya ya, Dok ya. Iya. Itu sakitnya luar biasa. Mungkin karena kan kita aktivitas sehari-hari itu dipengaruhi oleh itu tadi ya, Dok ya, saraf-saraf yang ada di situ ya, Dok ya. Benar. Iya, jadi memang operasi hemoroid itu salah satu operasi yang pasca operasinya itu ada keluhan nyeri, tapi itu teknik-teknik yang lama. Sekarang sudah bisa ada teknik-teknik baru dan juga dengan obat-obatan, ada obat-obatan yang baru ya, sehingga mengurangi rasa nyeri pasca operasi tadi. Ya, jadi memang operasi itu ada beberapa macam teknik. Tekniknya itu ada yang operasi dipotong biasa ya, operasi prosedur lama, dipotong kemudian dijahit. Nah itu tadi mungkin itu yang paling nyeri ya, paling nyeri. Tapi ada dengan teknik-teknik baru, teknik stapler, teknik laser ya, itu kemudian ligasi arteri, mukopeksi itu kemudian ada radiofrekuensi juga. Itu ada teknik baru yang akan meminimalisir dari keluhan nyeri tadi. Keluhan nyeri pasca operasi. Keluhan nyeri, kemudian recovery-nya lebih bagus. Itu aja. Jadi ada beberapa teknik. Jadi nggak usah takut sahabat-sahabat Ewa untuk apabila sudah ada hemoroid, waduh ini nanti takut operasi atau takut pascanya itu loh. Pasca operasinya bisa ditangani. Sekarang ada beberapa metode sahabat. Jadi nggak usah takut tuh untuk kita melaksanakan operasi hemoroid. Nah, pasca atau selesai operasi hemoroid ini, Dok. Yang mungkin sahabat Ewa pengen tahu, setelah kita melaksanakan operasi nih, Dok, apakah ada kemungkinan untuk muncul kembali nih, Dok? Iya, betul. Jadi pasca operasi apakah akan muncul kembali? Bisa juga terjadi rekarensi atau muncul kembali ya. Jadi tadi itu kaitannya dengan gaya hidup, terutama dengan gaya hidup. Jadi kalau kita nanti setelah dioperasi hemoroidnya udah bersih, sudah sembuh, udah baik, tanpa nyeri segala macam, tetapi tetap makan pedas, tetap mengedan, iya, tetap mengejan, tetap nahan-nahan untuk BAB, berlama-lama di kamar mandi. Nah, itu
kurang minum, kurang cairan, kurang minum air. Kalau kelamaan duduk ini mempengaruhi nggak sih? Iya benar, jadi lama duduk, kemudian gaya hidup yang kurang aktivitas, atau malah aktivitas terlalu berat, olahraga berat dengan beban yang berat, itu juga malah mempengaruhi. Jadi kita harus menempatkan olahraganya seimbang. Kita perlu olahraga, tapi juga sesuai dengan. Iya, jangan terlalu berat. Jangan terlalu diforsir. Jangan terlalu berat. Iya. Nah, apabila ini dilanggar, ya ada kemungkinan untuk timbul lagi. Kemungkinan timbulnya itu apakah di tempat yang sama atau kemungkinan di tempat yang berbeda? Jadi anus itu berbentuk lingkaran ya, di sekelilingnya itu ada pembuluh-pembuluh darah. Nah, mungkin tidak seluruh pembuluh darah itu membesar dan nanti kita tangani, kita potong lah istilahnya. Nah, di tempat-tempat yang belum membesar, dia bisa membesar. Akibat tadi ada kesalahan gaya hidup gaya hidup yang kurang baik. Tapi kalau gaya hidupnya baik-baik saja, setelah operasi ya yang belum dioperasi, yang belum membesar tadi tidak akan membesar. Pasti nggak akan membesar. Walaupun sudah dipotong sekalipun, tapi gaya hidupnya salah, tetap ada kemungkinan bisa tumbuh lagi. Jadi gitu. Intinya itu adalah mungkin yang saya tangkap ya dok ya, wasir atau hemoroid ini adalah sebagian besar dengan gaya hidup ya dok. Iya benar. Iya. Yang apa kita sering lakukan ya dok. Iya betul itu. Jadi kita harus merubah gaya hidup kita ya, kebiasaan untuk makan makanan yang tinggi serat, banyak sayuran, banyak buah-buahan, kemudian banyak minum air, jangan kurang-kurang minum air ya, karena itu akan mempengaruhi kualitas feses kita. Feses yang baik, yang gampang keluar, yang lancar, yang tidak panas, tidak keras, itu juga tidak akan merusak pembuluh darah dan jaringan ikat di sekitaran anus. Nah, minum airnya itu air yang gimana dok? Air putih biasa. Atau air berwarna-warni? Iya, hanya volume jadi ditingkatkan. Berarti airnya air putih ya dok? Maksudnya air minum. Harus air minum ya. Jangan air yang berwarna-warni ya. Berasa-rasa itu malah menimbulkan penyakit yang lain ya. Iya, bisa menimbulkan penyakit yang lain ya. Jadi gaya hidup utamanya itu. Jangan terlalu banyak duduk. Boleh banyak duduk, tapi harus berjalan juga, diimbangi dengan kegiatan yang lain, posisi yang lain. Kemudian untuk olahraga berat juga ada pembatasannya, terus kemudian ya itu tadi, gaya hidup menahan BAB, menunda BAB apabila sudah terasa pingin BAB harus segera aja. Jadi mempengaruhi ya dok ya. Mempengaruhi. Kita menunda BAB itu mempengaruhi karena itu juga menekan di bawah juga. Dan tadi jangan kelamaan searching kamar mandi ya dok ya. Kita lagi enak-enak duduk gitu kan, kok keenakan ini udah selesai keenakan ya dok. Bisa setengah jam sendiri nih kan. Iya betul. Nah mungkin ini dok, selain tadi hal-hal apa aja dok yang mungkin dokter bisa sarankan ke sahabat-sahabat Ewa, seperti tadi kan ada kita makanan ya dok ya, makanannya lebih mengandung serat, buah, sayur, terus habis itu kita gaya hidup tadi, kebiasaan kita, terus lebih ke olahraga. Nah olahraga itu yang disesuaikan dengan kondisi tubuh ya, benar. Jadi karena untuk yang atlet ya silakan ya dok ya. Kalau yang bukan atlet ya sekedar jalan itu sudah olahraga ya dok ya. Betul. Dan mungkin termasuk dengan duduk terlalu lama tadi ya dok ya. Itu juga harus sekali dua kali kita harus melaksanakan stretching kali dok ya. Atau mungkin ada yang lain dok? Saya rasa itu aja ya. Jadi rubahlah gaya hidup, rubahlah pola makan ya. Itu akan benar-benar menurunkan kemungkinan terjadinya hemoroid atau ambeien tadi. Jika sahabat mempunyai atau memiliki atau merasa memiliki ambeien atau hemoroid, atau belum tahu nih apa saya punya ambeien atau hemoroid, sahabat bisa
datang ke Rumkital Ewa Pangalila ya dok ya. Iya. Nanti akan menemui dokter David. Ya. Pada hari apa dok? Saya berpraktek di Rumkital Marinir Ewa Pangalila pada hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai pukul 11 pagi. Baik, setiap hari ya dok ya. Setiap Jadi silakan sahabat, mari kita periksakan diri karena untuk kenyamanan kita harus tahu dan akan bertemu dokter ya Iya. pada tiap harinya Senin sampai Jumat. Jadi ada terus sahabat. Terus terima kasih dokter Terima luar kasih. biasa Iya. atas podcast kali ini dok. Itu menambah Iya. ilmu kita ya dok ya. Iya. Terutama ini juga bahasan yang sering terjadi dok Iya. ya. Dan semoga menambah informasi kepada sahabat semua. Dan jika sahabat atau teman memiliki keluhan, silakan datang ke Rumkital Ewa Pangalila. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Ewa Menyapa.